Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ilmi Nur Fauzia dari Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan kuliah kerja lapangan yang berjudul Prosedur Pembukaan dan Penutupan Rekening Tabungan IB Hijrah Haji Muamalat. Baik teman-teman, langsung saja dimulai dari latar belakang masalah. Kuliah kerja lapangan (KKL) merupakan salah satu bentuk implementasi pembelajaran yang menghubungkan teori dengan praktik di dunia kerja. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung kegiatan operasional tempat KKL dilaksanakan. Bank Muamalat KCP Bandung Dago dipilih sebagai lokasi KKL karena relevan dengan program studi perbankan syariah, serta memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan penghimpunan dana melalui produk tabungan IB Hijrah Haji. Selama pelaksanaan KKL, mahasiswa diperkenalkan dengan prosedur operasional pembukaan tabungan IB Hijrah Haji, mulai dari tahapan administrasi persyaratan, pengisian formulir, verifikasi data, hingga penerbitan nomor rekening. Mahasiswa juga mempelajari proses setoran awal dan ketentuan saldo minimum yang diperlukan untuk melanjutkan ke tahap pembukaan rekening tabungan jemaah haji (RTJH). Produk ini telah terintegrasi dengan sistem komputerisasi haji terpadu Siskohat milik Kementerian Agama, hingga memudahkan nasabah dalam proses pendaftaran haji. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat memahami secara langsung penerapan prinsip syariah dalam layanan perbankan serta memperoleh pengalaman praktis yang mendukung penguasaan kompetensi di bidang perbankan syariah. Selanjutnya, ruang lingkup KKL. Kuliah kerja lapangan dilaksanakan di institusi Bank Muamalat KCP Bandung Dago yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 185, Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Periode KKL dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan 15 Agustus 2025. Penulis ditempatkan di bagian operasional back office. Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat KKL. Yang pertama, mengintegrasikan teori dan praktik, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang didapat di bangku kuliah dalam situasi kerja nyata. Selanjutnya, memahami sistem operasional perbankan syariah, khususnya Bank Muamalat KCP Bandung Dago, melalui pemahaman langsung terhadap prosedur dan kebijakan yang berlaku. Yang terakhir, meningkatkan wawasan mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik operasional perbankan. Selanjutnya, ada manfaat KKL. Yang pertama bagi mahasiswa yaitu menambah pemahaman dan wawasan mengenai produk-produk layanan perbankan syariah, mengaplikasikan prinsip-prinsip akad syariah dalam aktivasi operasional perbankan syariah secara praktis. Lalu bagi akademis, terjalinnya hubungan kerjasama baik antara perguruan tinggi dan institusi tempat KKL, dan media promosi dengan menunjukkan kualitas calon lulusan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung yang tercermin dalam kinerja praktikan. Yang terakhir bagi institusi, yaitu memberikan pembekalan ilmu dan pengalaman kepada peserta KKL agar siap menghadapi dunia kerja yang nyata. Dan yang terakhir, menjadi sarana untuk memperkenalkan sistem kerja dengan lingkungan profesional kepada mahasiswa sebagai calon tenaga kerja. Selanjutnya, ada sejarah Bank Muamalat Indonesia. PT Bank Muamalat Indonesia secara resmi didirikan pada tanggal 24 Rabiul Tsani 1412 Hijriah atau tanggal 1 November 1991. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama yang berdiri dan diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah RI dengan dukungan ICMI, pengusaha muslim, dan masyarakat luas. Bank Muamalat mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 Hijriah yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahir perseroan. Setelah 2 tahun beroperasi, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai bank devisa pada 27 Oktober 1994 dan terus memperluas jaringan layanannya ke berbagai daerah. Salah satunya kantor cabang pembantu KCP Bandung Dago yang awalnya bernama KCP Salman dengan kode kantor 102 yang berlokasi di Jalan Ganesha nomor 7 dekat dengan Masjid Salman ITB. Kemudian kantor ini berpindah ke Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 185 dan berganti nama menjadi KCP Dago dengan kode kantor yang tetap sama. KCP Bandung Dago resmi beroperasi di lokasi barunya sejak Februari 2021. Selanjutnya, produk dan layanan pada Bank Muamalat KCP Bandung Dago. Yang pertama ada produk penghimpunan dana atau funding, yaitu tabungan IB Hijrah Haji, tabungan IB Hijrah Haji Anak Hebat, tabungan IB Hijrah Bisnis, tabungan IB Hijrah Falas, tabungan IB Hijrah, tabungan Prima Berhadiah atau TPB, rekening tabungan jemaah haji RTJH, tabunganku, tabungan IB Hijrah Rencana, tabungan Prima, tabungan IB Simpol, tabungan IB Hijrah Payroll, Muamalat Prioritas, Giro IB Hijrah, Giro IB Hijrah Ultima, Giro IB Hijrah SAR, deposito IB Hijrah, dan deposito IB Hijrah Wakaf. Selanjutnya ada produk penyaluran dana atau financing. Yang pertama ada KPR IB Hijrah, selanjutnya solusi emas hijrah, dan hijrah multiguna. Selanjutnya ada produk asuransi. Yang pertama ada asuransi Salam Hijrah Arafah USD atau Ashar USD, lalu Takaful Keluarga Hijrah Cendekia, lalu Sun Life Asuransi Salam Hijrah Sejahtera Sahaja, dan yang terakhir Sun Life Sun Healthcare Solution Syariah SHSS. Dan yang terakhir ada produk investasi
Yang pertama ada sukuk, lalu ada cash wakafling sukuk, dan yang terakhir ada reksadana. Selanjutnya ada layanan pada Bank Muamalat KCP Bandung Dago. Yang pertama Customer Service. Customer Service merupakan layanan tatap muka di kantor cabang yang membantu nasabah menyelesaikan kendala, keluhan, atau pertanyaan terkait produk dan layanan Bank Muamalat. Selanjutnya ada Teller. Teller melayani transaksi keuangan baik tunai maupun non-tunai. Selanjutnya ada Call Center. Call Center memberikan informasi dan solusi atas kebutuhan atau kendala nasabah melalui layanan telepon. Call Center Bank Muamalat dapat dihubungi melalui salam muamalat 150016. Dan yang terakhir ada Muamalat DIN. Muamalat DIN adalah layanan mobile banking Bank Muamalat yang memudahkan nasabah melakukan transaksi pembayaran secara online. Selain transaksi keuangan, aplikasi ini juga memiliki fitur non-keuangan seperti informasi produk, lokasi ATM dan cabang, serta konten Islami seperti hadis harian, kalkulator zakat, dan petunjuk kiblat dan jadwal sholat. Selanjutnya ada pelaksanaan dan hasil kegiatan. KKL telah menulis laksanakan selama 25 hari kerja mulai dari tanggal 14 Juli hingga 15 Agustus 2025 di salah satu lembaga keuangan perbankan syariah yakni di Bank Muamalat KCP Bandung Dago. Kegiatan ini dilakukan setiap hari Senin hingga Jumat dari pukul 07.30 sampai 17.00 WIB. Diawali dengan doa dan briefing pagi bersama seluruh pegawai. Penulis ditempatkan di bagian operasional yakni di bagian back office, khususnya membantu administrasi operasional bank. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penulis memahami alur kerja prosedur pembukaan dan penutupan rekening tabungan IB Hijrah Haji Muamalat, mulai dari pengecekan kelengkapan dokumen, pengisian formulir chief, input data ke sistem, hingga aktivasi rekening. Seluruh target yang ditetapkan tercapai termasuk kemampuan berkomunikasi dengan nasabah, penguasaan sistem kerja internal, dan pengalaman ini semakin mengasah kemampuan profesional penulis serta memberikan pemahaman langsung mengenai penerapan teknologi, pelayanan, dan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas perbankan. Hal ini menjadi bekal berharga bagi penulis untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja yang nyata. Selanjutnya ada mekanisme dan prosedur pembukaan dan penutupan rekening tabungan IB Hijrah Haji. Untuk membuka rekening tabungan IB Hijrah Haji Muamalat, calon nasabah perlu menyiapkan dokumen berupa fotokopi KTP atau SIM atau NPWP untuk dewasa serta identitas orang tua dan akte kelahiran atau KK untuk anak-anak. Selanjutnya, calon nasabah akan dibantu oleh customer service dalam mengisi formulir pembukaan rekening, lalu dilakukan verifikasi data dan calon nasabah diminta untuk menandatangani formulir tersebut. Jika data telah sesuai, informasi nasabah diinput ke dalam sistem muamalat untuk proses penerbitan nomor rekening. Setelah nomor rekening aktif, nasabah melakukan setoran awal minimal 50.000 dan bebas menambah setoran hingga mencapai Rp 25 juta melalui teller e-banking atau transfer terjadwal. Dan yang terakhir, nasabah akan diberikan kartu ATM dan buku tabungan. Lalu, jika saldo tabungan IB Hijrah Haji sudah mencapai 25 juta, maka nasabah bisa lanjut ke tahap pembukaan rekening tabungan jemaah haji atau RTJH untuk mendaftarkan haji. Pembukaan rekening tabungan jemaah haji dapat dilakukan melalui kantor cabang atau aplikasi Muamalat DIN dengan menyiapkan dokumen identitas dan setoran awal yaitu 25 juta. Setelah itu, nasabah akan mendapatkan nomor validasi untuk dimasukkan ke aplikasi resmi Kementerian Agama guna memperoleh nomor porsi dan jadwal keberangkatan. Lalu nasabah wajib datang ke kantor Kemenak sesuai dengan identitas maksimal 5 hari kerja. Adapun prosedur penutupan rekening tabungan haji, nasabah datang ke kantor cabang pembukaan rekening dengan menyiapkan dokumen seperti KTP, kartu ATM, dan buku tabungan. Selanjutnya, nasabah dibantu mengisi formulir penutupan rekening dan diisi sesuai dengan data pada kartu identitas. Kemudian nasabah diminta untuk menandatangani form penutupan rekening tersebut. Lalu pastikan tanda tangan pada form sama dengan tanda tangan pada bukti kepemilikan rekening dan kartu identitas. Setelah itu, proses penutupan rekening dilakukan dalam sistem aplikasi penunjang dan jika ada dana yang tersisa pada rekening, maka akan diproses untuk dicairkan. Dan yang terakhir, rekening ditutup permanen, seluruh data dan transaksi terkait rekening tersebut akan dihapus dari sistem bank. Dan yang terakhir, kesimpulan. Melalui kegiatan KKL ini, penulis mempelajari berbagai produk dan layanan serta sistem kerja yang ada di Bank Muamalat KCP Bandung Dago, khususnya mekanisme dan prosedur pembukaan serta penutupan rekening tabungan IB Hijrah Haji. Pelaksanaan KKL ini memberikan pemahaman langsung tentang implementasi produk tabungan IB Hijrah Haji sebagai solusi penghimpunan dana bagi ibadah haji yang berbasis syariah. Proses pelaksanaan produk dilakukan secara sistematis mulai dari administrasi persyaratan, pengisian dan verifikasi formulir pembukaan rekening hingga penerbitan nomor rekening aktif. Pengalaman ini memberikan penulis pemahaman yang komprehensif mengenai proses operasional dan pelayanan produk tabungan haji yang sesuai dengan prinsip syariah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.